Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah perpajakan. Di sini kami membuat video untuk menjelaskan materi mengenai PPh pasal 22. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nabil Abdillah dengan NIM akhir 185. Yang kedua ada Rianur Alvina dengan NIM akhir 204. Yang ketiga ada Zidanul Husna Fikril Ilmi dengan NIM akhir 218 dan saya sendiri Nurmala dengan NIM akhir 195. Baik, tidak berlama-lama lagi, marilah kita simak materi mengenai PPh pasal 22. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pemotong atau pemungut pajak PPh 22. Di dalam pasal 22 ayat 1, Menteri Keuangan menetapkan beberapa ketentuan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Ketentuan ini diantaranya yang pertama bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan uang. Yang kedua ada badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha otomotif dan semen. Lalu yang ketiga ada wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Misalkan seperti kapal pesiar, rumah mewah, apartemen, kendaraan mewah, dan lain-lain. Selanjutnya itu objek PPh pasal 22. Adapun objek dan tarif PPh pasal 22 ini yaitu yang pertama, pembelian barang oleh bendaharawan dan BUMN atau BUMD dengan tarif 1,5% kali harga beli tidak termasuk PPN. Yang kedua, impor barang. Yang A, importer mempunyai API dengan tarif 2,5% kali nilai impor. Yang B, importer tidak mempunyai API dengan tarif 7,5% kali nilai impor. Yang C, yang tidak dikuasai dengan tarif 7,5% kali harga jual lelang. Yang ketiga yaitu ekspor komoditas tambang berupa batu bara, mineral, logam ataupun non logam dengan tarif 1,5% kali nilai ekspor. Yang keempat, impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang menggunakan API dengan tarif 0,5% kali nilai impor. Yang kelima, industri semen dengan tarif 0,25% kali harga jual. Yang keenam yaitu industri kertas dengan tarif 0,1% kali harga jual. Yang ketujuh yaitu industri baja dengan tarif 0,3% kali harga jual. Yang kedelapan yaitu industri otomotif dengan tarif 0,45% kali harga jual. Yang kesembilan, bahan bakar minyak dan gas. Bahan bakar minyak dan gas ini memiliki beberapa poin. Yang A yaitu premium dengan tarif 0,3% atau SPBU non Pertamina, 0,25% dengan SPBU Pertamina. Yang B solar 0,3% SPBU non Pertamina, 0,25% SPBU Pertamina. Yang C premix atau super TT dengan tarif 0,3%. D minyak tanah dengan tarif 0,3%. Yang E gas atau LPG dengan tarif 0,3%. Yang F pelumas dengan tarif 0,35%. Yang ke-10 yaitu pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul dengan tarif 0,25% kali DPP PPN. Yang 11 yaitu penjualan emas batangan di dalam negeri oleh produsen dengan tarif 0,45% kali harga jual. Yang ke-12 yaitu penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importer kendaraan bermotor dengan tarif 0,45% kali DPP PPN. Yang ke-13 yaitu penjualan barang yang tergolong mewah. Ada beberapa poin. Yang A, rumah dan tanah yang memiliki harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Yang B, apartemen, kondominium dan sejenisnya yang memiliki harga lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi dengan tarif 1% kali harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang C yaitu pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang D, kendaraan bermotor roda 4 kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau kapasitas lebih dari 3000 cc.
Yang E, kendaraan bermotor 2 atau 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Dari 3 poin terakhir tadi memiliki tarif 5% kali harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Lalu kegiatan yang tidak dikenakan PPh 22, ada beberapa kegiatan atau objek yang dikecualikan atau tidak dikenakan PPh 22, diantaranya yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. Contohnya di sini barang perwakilan negara asing untuk bertugas, barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan konservasi alam, barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau daerah untuk keperluan umum, dan barang yang diperlukan oleh Kementerian Pertahanan atau negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada impor sementara. Yang keempat, impor kembali atau reimpor, meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu yang kelima, pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum badan logistik atau biasa disebut bulog. Lalu yang keenam, pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan BOS. Lalu saat terutang PPh 22, yang pertama atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Yang kedua, atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang ketiga, penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian. Saya akan menjelaskan tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Berikut adalah tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak cukai dan pabean atau SSPCP. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DCPJ harus disetor ke Bank Devisa atau Bank Persepsi atau Bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dan yang ketiga, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak rekanan ke Bank Persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan tahap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Yang kelima,
PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak penjual ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan tahun berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketujuh, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3 yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP, dan lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional. Penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang berikutnya adalah sifat pemungutan. Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan bertujuan untuk kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat bersifat final. Contoh perhitungan PPh 22. Contoh yang pertama, perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Misalnya, PT DTC menjadi pemasok ATK bagi kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah. Nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah ini sudah termasuk PPN. Maka, perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah, yakni sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah sudah termasuk PPN. Maka untuk mengetahui harga pembeliannya, maka dikurangi PPN sebesar 10% dari harga pembelian, maka diketahui harga pembelian atau DPP sebesar 10 juta rupiah. PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan adalah 1,5% kali 10 juta, maka diketahui sebesar Rp150.000. Contoh yang kedua, perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan apartemen mewah. Misalnya, PT AAA merupakan perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai sebesar 50 miliar rupiah kepada CCC. Harga jual ini tidak termasuk PPN maupun PPNBM. Maka, perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan apartemen mewah, yakni sebesar 1% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Maka diketahui PPh pasal 22 atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar 1% kali 50 miliar rupiah, maka diketahui sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan massa dan bukti pemotongan. Yang pertama, surat pemberitahuan massa atau SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN
dan PPNBM serta pemungut PPN. Beberapa ketentuan dalam penyampaian SPT massa diantaranya: yang pertama, batas waktu penyampaian SPT massa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT massa, yakni jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak ataupun tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional serta cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pembayaran pajak ataupun pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk contoh dari formulir SPT massa dapat dilihat pada slide selanjutnya. Berikut adalah contoh formulir dari surat pemberitahuan masa PPh 22. Selanjutnya B. Bukti pemotongan. Bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang telah dibuat sebagai bukti bahwa pihaknya sebagai wajib pajak berstatus PKP atau pengusaha kena pajak memenuhi kewajibannya memungut dan menyetorkan pajaknya ke kas negara. Berikut adalah contoh formulir bukti pemotongan PPh 22. Bisa dilihat. Baik, itu tadi materi dari kami mengenai PPh pasal 22. Apabila ada kurangnya nanti bisa kita sambung lagi, diskusikan lagi. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga manusia. Yang intinya kalau bisa ya kerjakan, kalau tidak bisa ya belajar, kalau masih belum bisa ya latihan. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner.